Apa itu psikologi perkembangan? Psikologi perkembangan mempelajari perubahan perilaku dan proses mental manusia dari waktu ke waktu. Psikologi perkembangan membantu memahami pertumbuhan manusia, perilaku, dan interaksi sosial. Fokusnya adalah pada perubahan biologis, kognitif, emosional, dan sosial yang terjadi seiring pertumbuhan. Tahap-tahap perkembangan manusia. Yang pertama, prenatal, 0 sampai 9 bulan. Pada fase ini, embrio berkembang di dalam kandungan dengan bertambah ukuran dan berat, dan mulai munculnya organ-organ tubuh. Kedua, bayi dan balita, 0 sampai 3 tahun. Pada fase ini, organ-organ tubuh pada bayi sudah mulai dapat bekerja, walaupun belum maksimal. Otot dan saraf mulai berkembang dan membentuk kesadaran awal. Alat gerak mulai digunakan. Ketiga, masa anak usia dini. Dalam tahap pertumbuhan ini, anak akan belajar melakukan banyak hal sendiri, seperti makan, buang air, dan bermain bersama teman. Anak juga mulai mengembangkan keterampilan yang berkaitan dengan kesiapan sekolah, seperti belajar, membaca, dan menulis. Keempat, masa anak usia sekolah, 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Anak juga sudah terlibat dalam kegiatan akademis, interaksi sosial dengan teman di sekolah, dan mulai memperhatikan pencapaian. Keterampilan fisik sudah meningkat dengan aktif, sehingga memicu pertumbuhan yang lebih cepat. Kelima, masa remaja, 12 sampai 18 tahun. Pada masa remaja, manusia sudah mengalami perkembangan organ-organ reproduksi dan mengalami pubertas. Selain itu, perubahan fisik yang membedakan antara laki-laki dan perempuan semakin terlihat. Remaja juga mulai mandiri dan mencari jati dirinya sendiri. Ia akan berpikir secara lebih logis, namun masih memiliki perasaan sensitif. Keenam, masa dewasa awal, 18 sampai 40 tahun. Dalam tahap ini, manusia telah mencapai kematangan berbagai aspek. Masa dewasa ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Tubuh bisa bertambah berat, namun sudah tidak bisa bertambah tinggi. Yang ketujuh, masa dewasa media, 40 sampai 65 tahun. Di masa ini, kondisi manusia tidak begitu prima seperti masa sebelumnya. Tingkat berpikir dan kematangan mental sudah jauh berkembang dibandingkan masa sebelumnya. Yang kedelapan, masa dewasa akhir, 65 tahun ke atas. Pada masa ini, organ-organ tubuh mengalami penurunan fisiologis. Hal-hal yang bisa dilakukan saat usia muda sudah tidak bisa dilakukan pada masa ini. Fungsi organ tubuh mulai tidak bekerja secara maksimal hingga hilang sampai mengalami kematian. Perkembangan fisik motorik, yaitu proses yang dimana seseorang berkembang melalui respon yang menghasilkan suatu gerakan yang berkoordinasi, terorganisir, dan terpadu. Perkembangan kognitif. Yang pertama, sensori motor, 0 sampai 2 tahun. Bayi belajar melalui indera dan gerakan, seperti mengenali orang tuanya atau mengingat suara orang tuanya. 2. Praoperasional, 2 sampai 7 tahun. Anak mulai memahami perintah sederhana, mengenal warna, bentuk, dan ukuran, mengenal konsep waktu, mengenal angka dan berhitung, dan memahami perbedaan antara masa kini dan masa lalu. 3. Operasional konkret, 7 sampai 11 tahun. Anak mampu berpikir logis dan memecahkan masalah, seperti anak memahami bahwa air bisa membeku dan mencair, dan mampu mengatur serta mengurutkan krayon berdasarkan warnanya.
4. Operasional formal, 11 tahun ke atas. Anak mengalami transformasi kognitif yang besar menuju cara berpikir yang lebih abstrak, konseptual, dan berorientasi ke masa depan. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar anak untuk memahami emosi dan situasi saat berinteraksi dengan orang lain. Faktor-faktor yang memengaruhi diantaranya lingkungan keluarga, institusi pendidikan, dan interaksi sosial. Peran lingkungan dalam perkembangan. Keluarga dan orang tua memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk nilai, sikap, dan perilaku anak. 2. Sekolah. Sekolah berperan sebagai lembaga pendidikan formal yang tidak hanya memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan sosial, emosional, serta mengembangkan potensi anak untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan di masa depan. 3. Teman sebaya. Teman sebaya berperan penting dalam perkembangan anak dengan menjadi sumber dukungan sosial, membentuk keterampilan komunikasi, kerjasama, dan adaptasi sosial, serta memengaruhi pembentukan identitas dan nilai-nilai melalui interaksi sehari-hari. 4. Budaya. Budaya berperan dalam perkembangan anak dengan membentuk nilai-nilai, norma, kebiasaan, pola pikir, dan identitas sosial yang menjadi dasar perilaku serta pandangan mereka terhadap dunia.